Hai anak-anak, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia dari bab 703. Kali ini kita masuk ke pelajaran 4.1, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam teks prosedur. Tujuan pembelajarannya supaya anak-anak dapat menggunakan informasi atau data rangkaian, membuat atau melakukan sesuatu ke dalam susunan teks prosedur yang baik. Dan anak-anak dapat menyunting teks prosedur yang dibuat sendiri. Beberapa kosakata yang kita pelajari adalah catokan, alat elektronik untuk meluruskan atau mengeriting rambut, resep artinya bahan dan cara membuat, tiris artinya mengeringkan atau membuang air, acuan artinya panduan, redaksi artinya badan yang menyusun surat kabar atau majalah, blog artinya jurnal atau diari di internet. Dalam pelajaran kali ini, menyajikan data rangkaian ke dalam teks prosedur, kita akan mencoba menulis teks prosedur. Anak-anak dapat bayangkan jika teks prosedur itu akan dimuat di majalah, sehingga anak-anak harus mencari ide mengenai hal yang menarik bagi si pembaca, dan yang kira-kira akan mendorong si pembaca untuk menirunya. Langkah-langkah menyusun teks prosedur yang pertama adalah tentukan tujuan teks prosedur. Yang kedua, buatlah paragraf pembuka teks prosedur. Yang ketiga, deskripsikan data rangkaian dalam teks prosedur dengan urutan yang jelas. Dan yang keempat, menaruh gambar atau foto yang sesuai untuk memperjelas. Lalu berikutnya, buatlah tambahan juga penutup teks prosedur dan suntinglah teks prosedur yang telah disusun. Yang pertama, menentukan tujuan teks prosedur. Kita bahas satu persatu ya. Banyak hal-hal menarik yang dapat kita bagikan dalam teks prosedur kepada pembaca. Kita dapat membagikan informasi dari resep makanan, cara membuat kerajinan, cara melakukan suatu permainan, suatu tarian, bahkan sampai cara mengoperasikan suatu alat. Semua hal di atas dapat dituangkan ke dalam teks prosedur karena mengandung langkah-langkah atau urutan yang harus diikuti. Dan hal-hal berikut dapat membantumu mencari ide atau menentukan tujuan teks prosedur. Yang pertama, carilah hal-hal yang sedang naik daun saat ini di mana pembaca atau penonton ingin tahu lebih dalam. Pastikan hal yang ingin kamu bagikan berkaitan atau sesuai dengan pembaca atau penonton. Misalnya, untuk anak atau untuk dewasa. Contoh-contohnya, yang pertama, cara membuat slime, mainan dari cairan kental. Permainan ini sedang marak diperbincangkan oleh anak sekolah dan banyak diunduh di YouTube. Berikutnya, cara membuat akun media sosial dari Instagram, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Karena media sosial kini memainkan peranan yang sangat penting terutama bagi remaja, maka mengajarkan langkah-langkah membuat akun media sosial akan sangat membantu bagi yang baru saja mengenalnya. Berikutnya, carilah cara membuat hal-hal berguna di mana kamu dapat mengajarkan dengan langkah-langkah yang lebih praktis dan lebih mudah daripada umumnya. Contohnya, cara membuat spaghetti dalam 5 menit, cara menghilangkan noda di baju dengan cepat, cara mengeriting rambut tanpa catokan. Sekarang, mari kita mengambil satu tujuan teks prosedur sebagai panduan kita. Berikut kalimatnya. Cara membuat mie goreng dalam 5 menit. Kita dapat memberi judul teks prosedur dengan lebih singkat, misalnya, mie goreng 5 menit. Kita bayangkan bahwa teks prosedur ini akan dimuat di majalah memasak anak-anak. Kita harus pastikan bahwa teks prosedur ini sesuai dengan profil si pembaca. Dalam hal ini kita pastikan bahwa semua hal di dalam teks prosedur ini dapat dimengerti oleh anak-anak dan mudah ditiru. Berikutnya adalah membuat paragraf pembuka teks prosedur. Terkadang resep masakan tidak memerlukan kalimat pembuka dan penutup. Namun, tidak ada salahnya jika kita menambahkan kalimat pembuka dan penutup yang dapat kita gunakan untuk membawa pembaca membayangkan betapa lezat mie goreng dan membujuk mereka untuk mencoba resep yang kita sajikan. Sekarang anak-anak perhatikan dua paragraf berikut untuk pembuka teks prosedur. Mie goreng telah menjadi makanan umum bagi orang Asia. Cara pembuatan dan harga mie goreng sangat bervariasi. Namun satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah kelezatannya. Apakah kalian pernah mengalami terbangun di malam hari dan merasa lapar? Bagaimana jika kalian bisa membuat mie goreng sendiri dengan cepat jika kalian merasa lapar di malam hari? Asik bukan? Mari ikuti cara membuat mie goreng 5 menit berikut ini. Nah, yang ketiga adalah mendeskripsikan data rangkaian dalam teks prosedur dengan urutan yang jelas. Sebagai langkah berikutnya, kita perlu mendeskripsikan data rangkaian, baik alat, bahan, dan juga langkah-langkah ke dalam teks prosedur dengan urutan yang jelas. Dalam hal membuat mie goreng pakai telur, 3 hal berikut adalah data rangkaian yang harus kamu siapkan. Alat-alat yang diperlukan, panci, kompor, mangkuk, sendok, dan garpu. Bahan-bahan yang disiapkan, mie goreng instan, air secukupnya. Cara memasak, didihkan air di panci, kira-kira cukup untuk merendam mie instan. Sambil menunggu air mendidih, buka bungkus mie instan dan tuangkan semua bumbunya, kecuali bawang goreng, di dalam piring.
Ketika air sudah mendidih, masukkan mie instan ke dalam panci. Setelah mie sudah lunak, tiriskan pelan-pelan dan letakkan mie yang kering ke dalam mangkuk. Mie jangan sampai terlalu mengembang. Tuangkan bumbu dan bawang goreng ke atas mie. Aduk sampai rata. Mie goreng siap dinikmati. Berikutnya, jangan lupa juga menaruh atau menambah gambar atau foto yang sesuai untuk memperjelas. Untuk membuat teks prosedur tersebut lebih menarik dan lebih jelas untuk diikuti, kita dapat menambahkan gambar-gambar yang berkaitan, terutama gambar langkah-langkah yang harus dilakukan. Cara mudah untuk menambahkan gambar atau foto yaitu dengan mengambil sendiri foto dengan kamera telepon seluler ketika kamu sedang mempraktikkan pembuatan mie goreng tersebut. Berikut ini adalah contoh gambar-gambar langkah-langkah pembuatan mie goreng yang dapat kita gunakan. Berikutnya adalah membuat paragraf penutup teks prosedur. Jika tadi kita awali teks prosedur dengan paragraf pembuka, mari kita akhiri teks prosedur ini dengan paragraf penutup sebagai pelengkap. Contohnya, nah teman-teman, bagaimana menurut kalian langkah-langkah pembuatan mie goreng 5 menit tadi? Sangat mudah bukan? Silakan mencoba di dapur kalian sendiri. Lalu, menyunting teks prosedur yang sudah disusun. Setelah teks prosedur sudah kita rangkai, langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah menyunting teks tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan teks terhindar dari kesalahan, terutama apabila teks tersebut akan dikonsumsi masyarakat atau diterbitkan ke dalam sebuah majalah. Mie goreng 5 menit. Mie goreng telah menjadi makanan umum bagi orang Asia. Cara pembuatan dan harga mie goreng dapat bervariasi, namun satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah kelezatannya. Apakah kalian pernah mengalami terbangun di malam hari dan merasa lapar? Bagaimana jika kalian bisa membuat mie goreng sendiri dengan cepat jika kalian merasa lapar di malam hari? Asik bukan? Mari kita ikuti cara membuat mie goreng 5 menit di bawah ini. Alat-alat yang diperlukan, panci, kompor, mangkuk, sendok, dan garpu. Bahan-bahan yang disiapkan, mie goreng instan, air secukupnya. Cara memasak, didihkan air di panci kira-kira cukup untuk merendam mie instan. Sambil menunggu air mendidih, buka bungkus mie instan dan tuangkan semua bumbu kecuali bawang goreng di dalamnya ke piring. Ketika air sudah mendidih, masukkan mie instan ke dalam panci. Setelah mie sudah lunak, tiriskan pelan-pelan dan letakkan mie yang kering ke dalam mangkuk. Mie jangan sampai terlalu mengembang. Tuangkan bumbu dan bawang goreng ke atas mie. Aduk sampai rata. Mie goreng siap dinikmati. Sesudah menyusun semua teks prosedur tadi, kita akan kembali memeriksa teks prosedur yang sudah disusun ya, menggunakan acuan-acuan berikut ini. Yang pertama, struktur. Periksa kembali keempat struktur, apakah sudah benar dan sesuai penempatannya di dalam teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan, bahan, alat, langkah-langkah atau tahapan. Berikutnya, cek juga kembali ciri kebahasaan. Periksa kembali ciri kebahasaan di dalam teks prosedur, di antaranya pemakaian kalimat perintah, kalimat saran, kalimat larangan, kata kerja, kata benda, kalimat majemuk, konjungsi atau kata penghubung. Cek kembali isi teks. Baca ulang dengan seksama apakah isi teks sudah mengalir dengan baik dan mudah dimengerti. Lalu berikutnya cek juga pilihan kalimat atau paragraf. Pastikan kalimat atau paragraf menggunakan kalimat dan bahasa Indonesia yang baik, tidak harus baku, dan bersifat ajakan kepada pembaca untuk mencoba atau meniru. Lalu cek juga penggunaan tanda baca dan ejaan. Baca ulang dengan teliti dan perbaiki tanda baca dan ejaan yang salah. Apakah kini kamu merasa mempunyai bakat menulis, anak-anak? Asah dan kembangkan bakatmu dengan menulis lebih sering. Jika perlu, kamu dapat menulis blog di internet atau mengirimkan hasil tulisanmu ke redaksi majalah. Siapa tahu, kamu akan menjadi penulis terkenal di kemudian hari. Baiklah, kita sudah menyelesaikan pelajaran 4.1 menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam teks prosedur. Sekarang, ambil buku kegiatanmu, kerjakan latihan-latihan yang ada di dalamnya, dan selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya.